bisa. Di BYD juga seperti itu. Kita punya unit yang namanya M6, benar ya Pak ya? BYD M6 DM. Apa sih itu DM? DM itu memangnya ini ya kayak di Instagram DM aja, direct message. Kita tuh beda ya. Tapi sebelum kita ngobrol, kita berkenalan dulu dengan cowok ganteng yang ada di samping saya. Asik. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak apa-apa. Tak sayang. Boleh perkenalan dulu mungkin Bapak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Yonata, selaku kepala bengkel Karabosi Makassar. Wah, ini udah kepala bengkelnya nih. Udah paling tepat kita kalau mau ngobrol, kita mau tanya-tanya mengenai unitnya dengan kepala bengkelnya. Jadi semuanya yang ada di sini atau mungkin yang sedang saksikan kita secara live, yang mau nanya juga boleh ya selama talkshow kita ini berlangsung. Nah, tadi kan saya udah singgung nih, sekarang kan BYD bensin bisa, listrik bisa. Ya, Makanya betul. sekarang teknologinya namanya dual mode. Ya, betul sekali. Nah, boleh diceritain mobilnya kayak gimana sih dual mode itu? Jadi M6 DM ini yang biasa kita sebut dengan dual mode. Jadi di sini dia penggabungan antara dua engine menggunakan motor dinamo dengan menggunakan mesin berkonsumsi bahan bakar atau BBM. Ya. Tapi secara keseluruhan atau secara pekerjaan atau bekerjanya di unit adalah 80% nya itu ICA atau internal combustion engine-nya. Oh, Nah, pasti akan timbul pertanyaan, iya betul. kapan kira-kira engine ICE-nya bekerja? Engine ICE akan bekerja pada saat persentase baterai itu di bawah antara 20 sampai 25%. Oh, oke. Ya, jadi pada saat baterai sudah di bawah 20 atau 25%, Itu langsung akan terswitch ke ICE-nya untuk melakukan pengisian ke baterainya. Oh gitu. Seperti itu. Berarti ini sistemnya otomatis ya? Ya, Oke. tapi bisa juga kita ubah secara manual. Kita tinggal pencet di konsol tengah, kita ubah antara EV atau HEV-nya. Tapi bagusan mana? Kita manual atau dia secara Kalau secara untuk otomatis saja? mendapatkan iritnya itu bekerja secara otomatis. Otomatis kalau Ya. mendapat iritnya ya. Betul. Tapi jarak iritnya berapa sih? Jarak iritnya, jarak irit. Kalau berbicara tentang iritnya, kemarin telah dicoba oleh tim BYD Indonesia dengan kondisi baterai 100%, bahan bakar full dengan jarak tempuh 150 km. Itu didapatnya per liternya adalah 1 liter berbanding 65 km. 1 liter berarti 1 liter bensin 1 liter bensin dapat ditempuh dengan jarak 65 km. itu bensin ya 60. Ya, Saya poin sekarang. Iya. ya seperti itu. Nah, Itu tapi itu sangat hemat sekali loh Pak. Betul. Karena belum pernah ada kendaraan sebelumnya yang jarak tempuhnya sejauh itu. Biasanya 30 aja. betul. Nah, kemarin juga tim dari HK Karabosi dicoba langsung oleh IHT kami atas nama Tuan Rizky dengan tim sales mencoba ke Parepare dengan menggunakan DM dengan jumlah penumpang itu sekitar 5 orang dengan rata-rata kecepatan 80 sampai 100 km per jam. Dia dengan jarak tempuh 175 kilo itu dia tembus di angka 1 liter berbanding 31 kilo. 1 liter berbanding. Ya. Nah, kenapa bisa beda dengan yang BYD punya? Mungkin kecepatan yang pada saat dites yang di BYD itu di bawah 60. Oh. Jadi kalau kita mau mengukur kehematan atau keiritan bahan bakar, kita harus hitung beberapa poin. Oke. Entah itu dari kecepatan, Ya. kecepatan rata-rata, dan bebannya. Oh. Semakin banyak beban, semakin Pasti banyak akan pemakaian iya, BBM ya. betul sekali. Oke. Kalau kecepatannya juga itu kadang tidak stabil, itu Ya, juga bikin betul. cepat habis ya. Iya, betul sekali. Kadang cepat ngerem, kadang konsumsi bisa lebih
boros. Tapi kalau pemakaiannya yang konstan, Lebih irit. Jadi kalau pemakaian konstan lebih irit itu di kecepatan berapa tadi? di bawah 60-an, Oh, di bawah 60 ya. 60 jam itu pasti akan mendapat konsumsi yang lebih. Lebih irit pasti. Iya sih, karena kadang-kadang kalau mau jalan sepi di kebun. Apalagi kan diet ini sebenarnya kalau menurut kami diet ini sangat cocok untuk konsumen yang bekerja di luar kota. Kalau pas banget ya? Ya, itu pasti akan terasa lebih irit Iya. pengeluarannya. Itu bakal lebih terasa karena dia jaraknya lebih jauh dan lebih bisa mengukur gitu ya. Sangat setuju. Betul. Iya. Nah, kalau kita berbicara 1 liter, 1 liternya dia dapat tempuh di angka 31 sampai 30 ataupun 40 km setiap per liternya, itu sudah sangat irit dibanding dengan, mohon maaf, dengan 1 liter ya. Karena kalau kita ngisi anggaplah 200.000, paling baru berangkat sampai dengan tujuan yang jarak-jarak 175 sampai 200 kilo, belum baliknya lagi. Betul. Seperti itu kan? Iya benar. Kan harus dikali dua itu. Betul, harus kita kali dua. Ya, kalau kita ke Tanjung Bira atau kita ke Parepare lah, yang paling dekat ya, berarti kalau kita ke sana itu ya minimal 300.000 pulang pergi sampai 400. Nah, kalau mau DDM bisa setengahnya dari konsumsi yang IC. Berarti kalau untuk mobil rental ini pas paling hemat. Mobil rental paling cocok. Mobil rental atau mobil penumpang yang keluar kota. Iya, keluar kota ya kan? Betul. Yang membuka jasa untuk mengantar-ngantar itu. Betul Ini sekali. sudah paling hemat ini. Untuknya banyak. Ke Parepare, ke Sidra, Iya. ke Raja, ke Bira, wah itu pasti sedap. Tapi ngomong-ngomong kan kita juga ada tenaga baterainya nih. Ini sistem chargingnya apakah dia apa namanya charge otomatis sendiri atau kita harus, kan ada tuh yang baterainya tuh harus di charge. Betul. Ya, kalau ini gimana? Untuk yang ini dengan kata lain bahwa kita tidak repot lagi, tapi tetap kita akan melakukan pengecasan. Jadi di dia ini ada dua tempat ya, satu untuk pengecasannya, satu untuk pengisian bahan bakarnya. Gitu. Nah, jadi anggaplah kita pada saat mau start dari rumah, anggaplah kondisi baterai sisa 60%. Apakah bisa dicas? Bisa dicas di rumah dengan menggunakan wall charging. Ya bisa, ataupun dengan menggunakan charge portable-nya. Yang penting kapasitas di rumah kita itu minimal kalau portable itu di atas 2.300. Itu yang portable-nya. Tapi kalau untuk yang wall charging-nya minimal sekali 7.700. Kalau di rumah meledak ini Ya. tidak bisa. Memang harus dibawa ke portnya ya. Sebaiknya kalau memang kita belum punya wall charging di rumah, itu bisa menggunakan yang ada di SPKLU yang ada di Kota Makassar, ataupun di setiap kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Sangat banyak ya. Sudah sangat. Jadi pemerintah juga sangat mendukung untuk fasilitas SPKLU-nya di setiap kabupaten, di kantor-kantor cabang PLN itu sudah tersedia SPKLU. Walaupun tidak semuanya yang fast charging. Tidak semua. Tapi emang ada perbedaannya fast charging? Ada. Tapi kalau ini bisa fast charging? Bisa fast charging. Jangan kayak handphone. Kalau misalkan handphone yang tidak kompatibel sama fast charging, makanya itu bisa merusak baterai. Betul sekali. Kalau mobil dari M6 Pribadi aman. Aman ya. Aman. Semua bisa fast charging meskipun itu atau 1 atau 3 Dolphin M6E, CDM, Seal, Silent 7, semuanya sudah support. Ya. Fast charging. Keren ya. Keren.
2 tahun. Habis semua mobil mau listrik, konvensional, penggunaan baterainya untuk paling lama itu 2 tahun. Lama ya. Jadi mungkin mobil temannya Ayu ini kondisi baterai sudah tidak sehat. Jadi mungkin fase tahap pertama oke, pakai keluar, kemudian tiba-tiba buka tulang, baterainya sudah blok. Dan itu juga pernah kejadian sama konsumen kami yang usia yang unitnya dia pengeluaran pertama, karena bos itu di 2004. Dia tempat jualan Sabtu, dia lagi jalan-jalan ke Mall Trans, tiba-tiba menelpon, Pak Frey, kenapa mobil saya biasa saya buka? Ini bisa dari 12 tahunnya itu, sabar, saya kesana coba. Jadi sampai ke sana, ternyata di remon tidak ada respon sama sekali. Saya sudah pastikan bahwa ini 12 tahunnya. Dan untungnya di BYD ini ada kunci manualnya. Jadi walaupun terlock, tidak bisa terbuka, tidak bisa menggunakan kunci manualnya. Jadi saya buka kunci manual, pakai kunci manual, bukakan mesin, saya kemudian pakai mobil kantor juga, saya jumper langsung on. Dan saya langsung arahkan bawa ke bengkel, dan kebetulan ada Sabtu setengah hari, terpaksa mobil kita kenapkan, nanti hari Senin baru kita tidak lanjutin untuk Nah, ini kan kita sudah ngomongin baterai nih. Kalau untuk garansi mobil ini sendiri seperti apa, Pak? Nah, kalau untuk DM sendiri, garansi baterai 12 voltnya itu 6 tahun atau 150 km. 150. Ya. Karena baterainya DM ini menggunakan baterai LFP atau lithium. Jadi usianya lebih panjang dan garansinya juga lebih panjang dan sangat keuntungan untuk konsumen. Tidak berpikir-pikir lagi, aduh, tiap 2 tahun ganti baterai, Iya. begitu. Itu untuk baterai 12 voltnya. Kalau untuk power baterainya yang high voltage-nya itu garansinya sama dengan EV yang lain 8 tahun. Tapi kalau untuk M6 DM itu dia jarak tempuhnya atau jarak kilometernya adalah di angka 160 km. 160. Oke. 60. Dengan waktunya resolusi 8 tahun. Tapi ada syaratnya. Apa tuh? Syaratnya adalah SOH-nya harus di bawah 70% atau apa bahasanya ya? SOH itu apa sih, Pak? State of healthy. Oh. Kesehatan baterainya, ya. Kesehatan baterainya itu harus di bawah 70%. Oke, handphone berarti ya? Bagus sekali. Iya. Ya, bisa kita ganti, baru bisa digaransikan. Kalau udah 70% emang baterai itu udah payah. Di HP juga gitu. Benar. Cepet lobet. Kalau dicas, lobet. tinggal 70%, 70%. Benar. Oh, ternyata sama juga ya dengan Mirip sekali. Jadi lebih baik itu garansi untuk high voltage-nya itu di 8 tahun atau di 160 km. Oke. Nah, ini kan ada waktu garansi. Kalau untuk servisnya sendiri, kalau mobil yang dulu itu kan setiap berapa kilometer servis. Kalau mobil ini waktu servisnya kayak gimana? Nah, kalau untuk servisnya di M, itu servis pertamanya di kilometer 3000 atau 6 bulan. Sejak tanggal penyerapan. 6 bulan sejak penyerapan. Dan mohon maaf sekali, informasi yang kami berikan itu tidak pergi dibayar. Dibayar itu sekali servis. Sekali servis itu di angka 440 rupiah, belum termasuk BPM. Sekali servis? Sekali servis. Oh, oke. Seperti itu. Ada biayanya ya? Ada biaya servis. Dan di BYD ada menambahkan special package untuk maintenance. Oke. Itu di angka 5 juta. Untuk tipe DM. Jadi contoh itu ditawarkan oleh tim sales bahwa kita ada paket servis, ibu cuma membayar 5 juta, tapi sudah tercover sampai 3 tahun. Oh, jadi kita tuh untuk biaya servis ini 5 tahun sama spare part yang berlaku di buku panduan servis atau buku panduan sudah termasuk itu ya. Dan secara hitung-hitungan konsumen akan menghemat sekitar 6%
banding dengan biaya servis mobil konvensional. Oh yang biasa. Jadi lebih hemat juga nih ya. Mungkin sudah servis, sudah dengan spare part yang dibundling gitu ya. Betul sekali. Spare part yang ada dibundling. Jadi mungkin spare part yang mungkin tidak termasuk dalam situ mungkin ada biaya tambahan. Tapi sebagaimana harapannya ya. Betul. Kita harapannya semua mobil yang udah dibeli ini nggak masuk bengkel. Ya, kalau mau masuk bengkel ya kewajiban karena kan Iya, paling cuma servis dikit supaya aja. kita memutuskan garansinya kan. Iya betul. Karena kan garansi akan hidup apabila kita ada perawatan di bengkel tersebut. Oh iya benar ya. Karena itu situ terkontrol ya. Betul, kita kontrol apakah ini mobilnya rutin masuk ujian karena hampir semua TPN akan menghapuskan waranti apabila mobil konsumen tersebut tidak melakukan perawatan di bengkel tersebut. Itu hampir semua TPN seperti itu, mau T, mau D, mau I, Iya. mau S, Iya, itu semua. pasti akan menghapuskan ini apabila tidak melakukan perawatan di bengkel tersebut. Tapi kalau bengkel kita ini spare partnya ready nggak? Insya Allah secara spare part yang akan eksekusi per minggu kemarin kami melakukan pengecekan part mandatorinya kami itu sudah berada di angka 980 sekian meter Wah, udah banyak dong. untuk all tipe. Multi Pak ya? Jadi semua yang udah punya dua ini jangan khawatir karena kita udah ada spare partnya. Nah, ini kita sebelum mengakhiri kita ada pertanyaan kayak gitu. Silakan. Boleh ya, silakan. Saja Pak, meskipun banyak orang yang pakai Pak, karena dari tadi juga beda besar ya Pak. Cuma yang jadi kendala yang Pak di BWD ini, saya kira di ban serep. Itu kenapa itu dasar anunya itu sampai tidak dikasih ban serep itu mobil listrik. Padahal ini sangat vital sekali, pasti mati. Pak, kemudian kenapa sudah semuanya? Ini mungkin Siapa? Terima kasih banyak sangat bagus sekali pertanyaan dari Bapak. Yang pertama ini kami sampaikan kenapa kita siapkan ban serep? Karena yang pertama BWD sudah menyiapkan cairan untuk pada saat kita dapat musibah atau supaku, ya itu ada cairan disiapkan untuk cairan penyumbat sementara di badan tersebut. Nah, kenapa juga tidak dipasangkan, tidak disiapkan kayak untuk yang lain, ada dongkraknya, ada kunci rodanya, ada ban serepnya. Nah, pertama adalah faktor safety. Faktor safety kadang takutnya ada konsumen yang tidak memahami di mana posisi yang tepat pada saat sedang menggunakan. Nah, karena yang pertama adalah mobil EV beda beratnya dengan mobil listrik. Saya coba paling gampang. Produk kita yang berbagai mesin selain seven itu beratnya sekitar 2 ton. Jadi kalau kita pakai dokter yang biasa, itu saya tidak mau. Spek apa tuh? Silakan mau pakai dokter kadang gimana? Ya berat sekali. Dan memang kenapa BWD ini menyiapkan kayak cairan itu salah satu untuk mencegah atau memudahkan konsumen saat ada perjalanan yang tertutup paku itu masih bisa cairan sama mobilnya yang masih dulu. Tapi apakah konsumen bisa menyiapkan? Silakan. Bisa Bapak siapkan, Bapak tinggal menginfeksi sama bannya, terus nanti kami bantu arahkan. Bapak harus beli dokter yang berapa ton? Bisa Pak, kami siap bantu untuk operasinya. Siap. Terima kasih banyak Pak. ada juga Pak saran saya sedikit ini. Sebenarnya saya tertarik di M6 itu, cuma dari saya model itu sedikit terlalu senang. Terus terang Pak, jadi mungkin bisa masuk ke masukan saja. Iya. Yang cuma saya yang lain juga itu, jadi dia jatuh di model. Bisa juga Pak. Oke, terima kasih. Ini catatan ya, Betul. catatan bagaimana bisa disampaikan ke Betul. tim marketingnya. Betul. Terima kasih banyak Pak.
Instagram Boleh BYD DM ya? Karabosi. Iya. Tadi tahu apa? Kenapa? Apa? Kalau misalkan mobilnya kita rusak, gitu ya, di jalan. Iya. Siapa yang harus dihubungi? Kalau maksudnya pertanyaannya kalau mobilnya tiba-tiba bermasalah di jalan. Iya, bermasalah. Kalau mobilnya tiba-tiba bermasalah di jalan, konsumen silakan menghubungi BYD Indonesia atau menghubungi salesnya. Nanti kami bantu arahkan untuk menghubungi BYD Indonesia untuk dilakukan towing. Tetapi ada persyaratannya. Towingnya free hanya di jarak 0 sampai 50 km. Ya. Jadi kalau anggaplah mobilnya ibu bermasalah di Ertasting, dibedakan melihat dulu jaraknya dari Ertasting ke kantor BYD di Karabosi berapa kilo. Kalau di bawah 50 kilo, proyek free. Tapi apabila di atas 50 kilo, berbayar. Seperti itu. Oke, mantap. Baiklah, kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Fendi. Sama-sama, Ibu. Iya, nanti kalau masih ada pertanyaan lagi yang mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Loli, boleh langsung di DM aja akun Instagramnya atau boleh langsung ke sini aja ngobrol sama teman sales biar disampaikan informasinya selengkap-lengkapnya ya. Mau tahu apa aja nanti kita akan informasikan. Kita open pokoknya semua yang ada di sini. Baiklah kalau begitu, Dragon Sudah Talk Show kita akan ketemu lagi nanti bulan depan. Sampai jumpa kan. Terima kasih.